Halo Sobat RB dan Sobat UMKM, balik lagi di podcast Rumah BUMN Medan bersama dengan aku Dara sebagai host di podcast kali ini. Pastinya di podcast kali ini sedikit berbeda nih Sobat RB, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan punya pengalaman kerja yang luar biasa juga. Jadi kita bisa sharing-sharing nih hari ini, terutama buat Sobat RB dan Sobat-Sobat Genjet di luaran sana yang nonton video ini. Kalau gitu, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, ada Ibu Ritma Rizkia selaku Service Quality Manager dari Region 1 Sumatera, Bank Mandiri. Selamat pagi, Ibu. Luar biasa. Boleh dong, Bu, perkenalan diri dulu dengan Sobat RB kita? Baik, selamat pagi Sobat RB. Perkenalkan, nama saya Ritma Rizkia, saya Service Quality Manager di Region 1 di PT Bank Mandiri, tepatnya di Medan, di Menara Mandiri. Boleh Bu, kita tanya-tanya tentang background karir Ibu dulu nih di Bank Mandirinya dulunya sebelum menjadi Service Quality Manager ini dulu memang bekerja di bagian servisnya atau sempat jadi customer service apa gimana tuh Bu? Ya, kalau cerita karirnya Mm-mm. panjang ini. Jadi saya itu sebenarnya pertama sekali bekerja itu di tahun 2010. Ya, tapi nggak di Mandiri, Oh, di bank oke. sebelah Di gitu ya, sebelah. di bank sebelah. Tapi karena saya statusnya outsourcing, dulu ada yang namanya outsourcing kontrak gitu. Jadi saya dapat tawaran untuk pindah ke Bank Mandiri gitu. Jadi saya tapi ikut tes juga segala macam, ikut di tahun 2011 sah saya bergabung dengan Bank Mandiri. Jadi saya awal berkarir di Bank Mandiri itu tahun 2011. 2011 jadi apa dulu nih saya di Mandiri? Jadi teller. Jadi teller. Teller 3 bulan saya jadi teller. Terus saya dapat challenge. Bisa nggak di CS? Oh, Kalau oke. bagus di CS 3 bulan, di customer service selama 3 bulan, saya langsung nih ke CS tanpa ada tes apapun ke CS gitu kan. Udah akhirnya saya ikut yang namanya kalau di Mandiri itu ada yang namanya National Frontliner Championship. Oke. Jadi kalau di Mandiri itu 1 tahun sekali itu ada uh, pencarian frontliner terbaik. Oke. Dulu kebetulan saya bergabungnya di Aceh. Dulu Mandirinya masih ada di Aceh. Di Aceh. Saat ini udah nggak ada lagi nih Mandirinya di Aceh. Jadi saya bergabung di Aceh. Awal karirnya itu karena di CS-nya di Frontliner Championship-nya itu juara sampai mewakili ke region kan gitu. Tapi memang ke pusatnya belum. Nah dari situ saya jadi CS sekitar 3 atau 4 tahun. Saya dapat tawaran promosi ikut Staff Development Program SDP. Jadi di tahun 2016 saya ikut program SDP. Itu seperti program pegawai pimpinan. Ya, 2016 akhirnya saya balik ke Aceh lagi nggak dalam posisi frontliner, tapi saya pindah bagian ke bagian kredit. Ya, jadi micro banking manager. Micro banking manager saya selama 6 bulan di micro banking manager. Nah, dari sini saya ditarik lah karena ada asal usul dari National Frontliner Championship. Saya dipanggil menjadi Service Quality Officer untuk di area Acehnya. Nah, di tahun 2022, 2021 tuh Aceh pada tutup mandirinya kan ada kanun syariah. Jadi saya ditarik karena saya pilih mandiri, saya ditarik ke Medan. Jadi apa? Jadi General Affair. General Affair itu seperti rumah tangganya di Region 1, Sumatera 1 di Mandiri Region. Jadi GA selama 3 tahun, di tahun kemarin 2024 per Oktober saya menjadi Service Quality di Region 1. Itu awal kali. Berarti Panjang. Jadi sudah ke bagian operasional, ke bagian layanan, ke bagian kredit. Benar-benar dari Udah awal sekali dari iya. teller masuk ke customer service sampai saat ini sebagai service manager gitu ya Bu. Nah, saya penasaran nih Bu, orang service quality manager itu bergerak di bidang apa sih Bu? Pelayanan kah apa gimana Bu? Ya, jadi untuk saat ini service quality itu membawahi atau mensupervisi terkait dengan layanan. Layanan apa? Layanan cabang. Ya. Khususnya apa? Khususnya untuk teman-teman
di CS, di teller, di security itu semua harus menjalankan standar layanan yang sudah diterapkan oleh manajemen Bank Mandiri. Apa sih yang dilihat apa aja? Apakah teman-teman yang di cabang itu sudah menjalankannya atau tidak? Konsisten tidak? Dan itulah butuhnya adanya service quality di masing-masing area. Saya di region itu untuk mensupervisi areanya. Area mensupervisi cabangnya. Fungsinya apa? Biar teman-teman di cabang lebih enak nih, karena areanya kan nggak semua di Medan. Kalau kita di Region 1 tuh ada yang di Medan, ada dua area, di Siantar, Rantau Prapat, Dumai, Pekanbaru, dan Batam. Nggak mungkin dong saya dari Region bisa mensupervisi segitu banyak ya. Jadi ada teman-teman yang membantu di area namanya Service Quality Officer untuk area. Jadi nanti saya memsupervisi mereka apakah cabang-cabang di bawah pengelolaan area sudah menjalankan standarnya atau belum. Tapi tidak hanya itu, sebagai seorang quality officer, itu memastikan teman-teman mempunyai product knowledge yang bagus, yang sama gitu. Jadi apa fungsinya? Biar nasabah yang datang ke cabang itu mendapatkan experience yang wow gitu ya. Tidak hanya excellent, tapi pengennya yang wow. Biar apa? Biar pada saat dia datang ke cabang, nasabah datang ke cabang, itu masalah mereka tuh tuntas gitu, tuntas dengan cepat dan tepat. Itu sih fungsi dari service quality officer. Berarti Bu, untuk menjadi langkah awal untuk menjadi seorang service quality officer atau kita sebut kayak teller, customer service yang memang tiap harinya berlayanan langsung dengan nasabah gitu ya Bu. Langkah awal itu juga salah satunya mengetahui produk-produk dari Bank Mandiri sendiri gitu. Itu salah satunya. Nah, selain itu Selain itu, service quality officer itu menjadi role model. Ya, role modelnya seperti apa? Misalnya nih, sebagai seorang service quality officer, dari yang dapat dilihat aja, dari penampilan. Penampilan itu jadi utama gitu. Jadi gimana seorang service quality officer tuh memberikan contoh bahwa dia yang di belakang layar dari layanan aja tuh dia tetap dengan standar penampilan yang oke gitu. Jadi teman-teman frontlinernya juga ngikutin gitu. Tadi apa? Product knowledge, standar penampilan, terus teman-teman juga harus mempunyai problem solving. Jadi mereka harus pintar untuk memberikan pemecahan masalah dari nasabah. Jadi nasabah kalau mau ada masalah kemana? Ke teman-teman frontliner. Teman-teman frontliner harus pandai bagaimana cara memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk nasabah. Itu yang diharapkan dengan adanya service quality officer di Bank Mandiri. Nasabah datang ke cabang menjadi lebih experience-nya lebih wow. Nah, itu dia tadi Bu. Berarti seorang service officer itu kan juga pasti akan mengalami mungkin ketika dia menjadi seorang customer service akan mengalami kayak komplain ya Bu dari nasabahnya. Nah, terus juga kita kan juga harus paham problem solving-nya gimana gitu. Apakah mereka ada dapat training khususnya juga Bu dari service quality manager untuk misalnya mereka menghadapi komplainan nasabah terkait hal ini, apa yang harus dilakukan gitu? Baik, jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan itu ada training. Kalau sekarang kan training nggak mesti hanya secara offline, bisa secara online. Nah, kita ada program juga dalam sebulan sekali itu ada seluruh dari rekan-rekan di cabang itu secara online akan melakukan namanya share your team gitu. Jadi mendiskusikan produk-produk terbaru gitu ke teman-teman seluruh yang ada di cabang di koordinasi Region 1. Disitulah nanti bagaimana pemahaman bisa sama antara misalnya Pekanbaru sama Medan, Medan sama Siantar itu harus sama gitu ya. Tetap ada training-training. Ada juga yang namanya ujian-ujian. Ya, biar apa fungsinya? Biar selalu mengasah teman-teman di cabang untuk memberikan solusi kepada nasabah. Dengan adanya case-case yang diberikan pada saat ujian gitu kan, kawan-kawan juga jadi ingat, oh iya pernah itu ada case-nya gitu. Terus adanya sharing-sharing yang dibuat dengan tim-tim areanya. Jadi nanti SQO, Express Quality yang ada di area itu buat pertemuan-pertemuan.
dengan ada nanti setiap cabang kita ada yang namanya PIC service. Jadi apa itu PIC service? PIC service adalah orang-orang yang bertanggung jawab di cabang itu terkait dengan layanannya. Jadi nanti akan ada sharing, apa ada kendala nggak di cabang, kendalanya apa. Yang paling utama adalah harus adanya koordinasi. Jadi kalau di Mandiri itu tidak hanya di cabang aja orang CS-nya yang nyelesain, enggak. Harus koordinasi. Oh, ini terkait dengan ATM, berarti ada tim yang dari ATM yang harus kita koordinasi. Oh, ini tentang kartu kredit. Oh, kita koordinasi dengan tim kartu kredit gitu. Saling koordinasi. Ya. Oke, nah berarti berarti service quality manager ini masuk ke dalam semua pelayanan yang ada di Bank Mandiri, termasuk kayak sales generatif konsumtif juga masuk Bu di dalam. SGK masuk. Nah, itu kan dia ada targetnya kan Bu. Iya. Berarti ada trainingnya juga untuk mencapai targetnya juga. Nah, sebagai Genjet nih Bu, dari point of view Genjet gitu ya, terkadang hal-hal yang targeting seperti itu tuh cukup challenging buat kita sebagai Gen Z. Apalagi kita kalau orangnya Gen Z itu kan termasuk orang yang bukan kerja cerdas sebenarnya Bu, tapi kerja males. Jadi biar cepat aja gitu. Ya. Jadi biar cepat aja gitu. Nah kadang kalau misalnya kita ditargetkan terus nggak dapet, apakah itu ada konsekuensinya atau memang pembekalan lagi untuk dia lagi gitu Bu, supaya bisa sampai ke target yang memang sudah dicapai. Baik, sebenarnya kalau kita bicara masalah target, semua perusahaan itu sekarang udah memasang target. Kalau di Mandiri itu tidak hanya SGK yang pasang target, semua sudah target. Saya pun ada target gitu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah gimana cara kita menanggapi sebuah pekerjaan. Ya, kalau dibilang tadi Gen Z itu kan nggak mau inilah, nggak mau itu gitu. Itu tergantung dari niat masing-masing sih sebenarnya, mau atau enggak. Yang penting adalah usaha dulu apa yang bisa kita usahakan semaksimal mungkin. Jangan lupa ibadah gitu ya. Itu yang penting. Jadi berdoa jangan lupa gitu. Kalau terkait dengan training untuk SGK itu pasti ada. Pasti ada. Setiap perusahaan pasti akan mendevelopment setiap pegawainya ya, biar jenjang karirnya juga nggak mentok di situ. Jadi pasti ada jenjang karirnya. Tapi kalau untuk tips and trick untuk teman-teman Gen Z adalah Gen Z ini orangnya yang aktif gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi teman-teman Gen Z adalah tidak boleh kita nggak tahu. Jadi pada saat kita nyampaikan ke teman-teman Gen Z adalah kita harus lebih tahu dulu daripada teman-teman Gen Z. Gitu. Berarti memang untuk menjadi seorang service quality, baik itu yang teller, customer service, bahkan sampai di posisi Ibu saat ini, memang kita kan harus menguasai yang langsung berhubungan dengan nasabah, benar ya Bu? Oke. Terus Bu, ada tips and trick nggak sih Bu, melakukan pendekatan dengan nasabah itu bagaimana? Oke. Pendekatan sama nasabah. Beda orang tuh beda cara pendekatannya sebenarnya ya. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai nasabah itu biasanya kita akan lebih enak pada saat melayaninya gitu. Kita punya rasa empati, simpati gitu ya. Contoh misalnya, saya banyak kasih contoh nih, karena apa? Biar lebih ke realnya gitu ya. Contohnya misalnya ada nasabah komplain gitu ya, uangnya dia transfer tapi nggak masuk ke rekening yang ditransfer. Nah, gimana posisikan kita pada saat kejadian itu seperti apa? Jadi jangan jutek gitu ya, nerima komplainnya nggak boleh jutek gitu. Tetap edukasi nasabahnya gitu, informasikan. Nah, apalagi yang kita apalagi yang kita bisa terapkan adalah misalnya nih nasabah komplain. Nah, kalau kita di posisi nasabahnya, kita pengennya begitu komplainnya sudah selesai, kita diinfokan gitu. Kadang kita nggak berharap, tapi kalau ada customer service yang, Pak, ini komplainnya udah selesai ya Pak, gitu. Sudah masuk uangnya, senang nggak? Senang gitu ya. Jadi kita pasti pengennya, apa yang kita pengen itu lebih dari yang dia rasa gitu. Kita pengennya kita cepat solusinya, ternyata udah cepat, terus diinfokan lagi, nggak wow nggak tuh, ya kan? Jadi posisikan kita adalah sebagai nasabah. Dan satu lagi, nasabah kita itu tidak hanya kalau saya jadi CS, nasabah saya adalah nasabah yang depan saya, enggak. Teman dekat yang samping saya itu nasabah saya.
Kalau nasabah yang di luar itu namanya nasabah eksternal, tapi yang di samping saya itu internal. Kalau saya pulang ke rumah, saya punya suami, punya anak, itu nasabah internal saya. Nah, itu harus dibedakan. Jadi kita sebenarnya sehari-hari layanan itu sudah kita lakukan. Misalnya siapa tadi namanya? Dara. Nah, misalnya Dara ke pulang ke rumah, ada ibu, ada ayah, itu nasabah internalnya Dara. Nah, sebenarnya tanpa Dara sadari, layanan itu udah Dara lakukan. Meskipun case-nya beda, nggak kayak di perbankan gitu. Iya, gitu. Sebenarnya layanan itu di hari-hari kita sudah ngejalanin tanpa kita sadari. Cuman memang kalau untuk di kayak di Mandiri gitu ya, kalau misalnya CS, teller, security, nasabahnya adalah nasabah eksternal. Oke, gitu. Nah, kan kalau tadi kita ngobrolin tentang pendekatan dengan nasabah nih, Bu. Dan pastinya juga seorang service quality manager ataupun service officer nih, pasti kan juga kadang ada bekerja sama dengan tim, pemecahan masalah, atau gimana. Nah, eh, gimana ya Bu, gimana caranya seorang service officer itu juga bisa bekerja sama dengan tim gitu, karena kan kadang tim juga ada konflik-konfliknya sedikit nih Bu, gitu. Gimana cara pendekatan satu sama lain sebagai tim untuk menggait nasabah-nasabah yang lain. Karena justru kadang kita udah lancar nih dapet nasabahnya, tapi malah kitanya yang bentrok nih gitu. Ya, baik. Namanya kita bekerja dalam tim kan memang ada beda-beda orang gitu, beda-beda pemikiran gitu ya. Saya aja tuh tim saya tuh untuk di area tuh ada 7, ada 7 sama saya 8 gitu. Nah, untuk pendekatannya memang harus beda-beda nih. Beda kalau saya deketin sama area ini beda, area satu beda gitu ya. Tapi yang utamanya adalah komunikasi. Komunikasi di mana mereka kalau memang ada masalah langsung hubungi saya. Nanti kalau mereka udah hubungi saya nanti akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Satu adalah intinya adalah komunikasi. Gimana caranya membentuk tim itu adalah bercerita atau kalau yang dia ada masalah yang dia cari adalah saya gitu. Itu yang saya terapkan. Jadi kalaupun memang saya tidak bisa membantu dengan cepat, saya akan berkoordinasi dengan tim-tim terkait, ataupun kalau memang sudah mentok saya nggak bisa, saya akan supervisi lagi ke atasan saya gitu. Tapi yang saya mau dari tim saya adalah tim saya mempunyai komunikasi yang baik ke saya gitu. Jadi apapun yang masalah mereka hadapi itu saya harus tahu gitu. Biasanya tim-tim cerita sih kalau misalnya memang ada masalah di sini itu yang gimana biar bisa tim service quality-nya bagus, itu komunikasi antar timnya juga bagus. Tapi kalau dibilang bagaimana cara pendekatannya, tiap orang itu pasti akan beda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Jadi harus kita pilih mana yang extrovert, mana yang introvert. Apalagi memang kan kalau sebagai leader kita juga harus paham juga nih watak-watak dari tim kita, benar ya Bu? Iya. Oke, nah terakhir nih Bu, tips and trick atau ada nggak sih Bu pesan buat kaum Gen Z nih? Apalagi kan kita baru mulai bekerja nih Bu, banyak yang tertarik ke dunia perbankan tapi takut karena job desk dan lain-lainnya. Ada nggak sih Bu tips and tricknya untuk Gen Z juga pesan dan Ya, baik teman-teman Gen Z. Ya. Jadi kalau misalnya memang mau bekerja satu adalah niat. Niatnya untuk apa? Ya, pikirkan masalah niatnya mau kerja untuk apa? Untuk ibadah, untuk orang tua gitu. Mau cari uang sendiri gitu. Niatnya dulu untuk apa? Terus namanya kita mau memulai karir adalah jangan memikirkan gaji yang besar gitu ya. Karena untuk mendapatkan gaji yang besar itu harus melalui tahapan-tahapan mulai dari nol gitu ya. Jadi memang kita nggak ada tuh yang instan langsung dapat mungkin ada 1 dari 100 mungkin ada lah gitu ya. Tapi namanya kita kehidupan tuh ada tahap-tahapannya. Jadi ikuti tahapannya. Satu lagi sabar ya, karena dunia kerja itu memang agak beda dari dunia kuliah gitu ya. Jadi tidak boleh manja, harus meng-manage diri sendiri. Jadi kalau dulu kuliah kita mungkin di-manage sama jadwal kuliah dan segala macam, tapi kalau di kerja adalah kita yang manage diri, manage waktu gitu. Kita yang harus memanage. Jadi teman-teman Gen Z, kerja itu adalah punya tujuan ya, punya tujuan
bukan karena gaya-gayaan. Benar. Tapi kalau gaya-gayaan itu nggak akan lama kerjanya, pasti akan, "Aduh resign aja," dimarahin bos dikit, resign gitu ya. Benar Itu benar. kan yang suka Iya. apalagi itu kan. Jadi kalau memang namanya atasan, itu pasti mereka pengen, memberikan yang terbaik. Mhm. Namanya atasan, ada atasan lagi. Atasannya pasti akan meminta ada hal yang lebih baik. Jadi caranya seperti apa atasannya? Minta lagi sama yang di bawah gitu. Nah, Jadi, tetap berpikiran positif, pada saat kita di, dunia kerja adalah tetap berpikiran positif, itu oke pesan gitu. dari saya. Benar tuh dia dengar ya Gen Z di luar sana, termasuk saya nih Bu juga. Jadi banyak pengetahuan baru lagi tentang service quality pastinya service officer karena ternyata memang benar ya Bu, service officer tuh kita kadang tuh saya kalau ke bank suka ngeliat, ih rapi banget ya kayaknya gitu. Tapi dan ternyata juga salah satu poin penting jadi service officer gitu. Jadi memang berpakaian menarik, tampil menarik itu juga salah satu nilai plusnya. Jadi buat kaum-kaum Gen Z nih benar yang dibilang ibunya bahwa emang kita harus namanya memulai karir pasti harus sakit-sakit dulu, benar ya Iya. Bu, baru bersenang-senang kemudian, gitu. Oke, nah kalau gitu terima kasih banyak Bu, telah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai bareng gini dan kita dapat ilmu baru lagi nih tentang bidang service officer pastinya. Jadi buat kita yang mungkin tertarik di bidang pelayanan, pelayanan apapun itu pasti bisa sedikit banyaknya dapat dari yang Ibu jelaskan tadi gitu. Saya juga termasuk. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Ibu sudah menyempatkan hadir di podcast kami yang kegensi-gensitan ini gitu. Jadi Terima kasih juga iya, dari tim, Rumah BUMN sudah memberikan waktu untuk menjelaskan bahwa di Mandiri ini ada mhm, service quality officer yang benar. peduli terkait dengan pelayanan Bank Mandiri. Benar, jadi itu dia. Nah, kalau gitu, teman-teman RB dan teman UMKM, saya Dara dan juga ibu kita, narasumber kita hari hari ini pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Dadah!